Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nursia. Saya dari kelas D pagi semester 7 IKIP PGRI Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat dengan judul Analisis Kesalahan Penggunaan Penulisan Ejaan dan Tanda Baca titik dan koma pada cerita rakyat kelas 10 MIA SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga bahasa yang sangat memudahkan warga negara Indonesia dalam berkomunikasi sesama antar bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga bahasa pemersatu bangsa yang dijunjung tinggi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada zaman yang semakin maju ini, terkadang orang Indonesia kurang memperhatikan komponen penulisan bahasa Indonesia seperti yang telah ditetapkan pada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian tanda baca di setiap karya tulis. Kualitas peserta didik di era modern ini tercermin dari kemampuan berbahasanya, terutama dalam penggunaan penulisan ejaan, huruf kapital, dan tanda baca. Kegiatan menulis merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini merupakan kenyataan bahwa kegiatan menulis merupakan kegiatan yang bersifat mendasar. Menulis merupakan salah satu sarana untuk menuangkan ide atau gagasan. Kegiatan menuangkan ide dalam bentuk tulisan ini memerlukan pemahaman tentang kemampuan kebahasaan, penggunaan ejaan bahasa Indonesia, dan tanda baca penulisan suatu karya tulis. Pada cerita rakyat, siswa terdapat kesalahan karena siswa pada penulisannya tidak berpedoman pada kaidah bahasa yang benar. Bahasa yang digunakan siswa dalam penulisan terkadang tidak menggunakan bahasa dan ejaan dan tanda baca yang benar. Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang lambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Menurut Kosasih 2017 halaman 172. Sedangkan tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik 2, KBBI 5 2016. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan KBBI, dan terutama untuk sebuah penulisan karya tulis tersebut harus lebih mudah dimengerti dan dipahami. Maka dari analisis ini sangat menganjurkan bagi setiap penulis untuk menggunakan buku pedoman yang sesuai dengan PUEB guna mencegah kesalahan-kesalahan yang ada pada suatu karya tulis. Nah, analisis ini hanya akan membahas beberapa kesalahan yang ada pada saat ini. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar akan memperindah dan menambah pesona bahasa Indonesia. Kemudian siapapun yang membacanya akan senang dan puas dan tahu makna dari tulisan tersebut. Bahasa Indonesia yang baik dan benar akan lebih terlihat menarik dan menjadikan masyarakat Indonesia memiliki identitas ataupun ciri khas. Nah, tujuan dibuatnya analisis ini agar tidak ada lagi kesalahan dalam pemakaian ejaan dan tanda baca di setiap penulisan suatu karya tulis, terutama untuk kalangan pelajar yang masih membutuhkan wawasan dan pengetahuan luas. Analisis ini pun juga dibuat sebagai tugas akhir, yakni ujian akhir semester mata kuliah analisis kebahasaan yang diampu oleh Ibu Emai Yulastri Simarmata, Magister Pendidikan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang mencakup fakta atau kenyataan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti lebih dalam. Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya dengan menggunakan teknik pengambilan data ini dengan mengumpulkan hasil kerja
karya tulis yang dibuat oleh siswa kelas 10 MIA dan kemudian dianalisis untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja dari penulisan ejaan dan tanda baca dalam suatu karya tulisnya. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari data suatu karya tulis yang ditulis oleh siswa. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini membahas tentang kesalahan penggunaan penulisan ejaan dan tanda baca titik dan koma pada cerita rakyat yang telah ditulis oleh siswa kelas 10 MIA SMA Negeri 1 Sungai Raya. Beberapa hasil analisis penulisan ejaan dan tanda baca yang ada di dalam penulisan cerita rakyat dari salah satu siswa kelas 10 MIA adalah sebagai berikut. Analisis pertama yaitu penulisan ejaan. Menurut Suyanto 2011 halaman 90, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Analisis kesalahan penulisan ejaan yang pertama yaitu pada kalimat dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan. Analisisnya, penulisan pada kata di sebuah menurut pedoman PUEB seharusnya penulisan kata di dan sebuah itu dipisah karena kata tersebut menunjukkan tempat atau lokasi. Tulisan yang sebenarnya adalah di sebuah, di spasi sebuah. Analisis kesalahan penulisan ejaan yang kedua, pada kalimat segala sesuatu yang ia inginkan harus dituruti. Nah, analisisnya penulisan pada kata dituruti menurut pedoman PUEB seharusnya penulisan kata di dan turuti itu digabungkan. Penulisan yang benar adalah kata di dan turuti itu digabungkan. Analisis kesalahan penulisan ejaan yang ketiga, pada kalimat setiap ibunya mengajaknya ke sawah, ia selalu menolak. Nah, analisisnya penulisan pada kata ke sawah menurut pedoman PUEB seharusnya penulisan kata ke dan sawah itu dipisah karena kata sawah ke sawah menunjukkan tempat atau lokasi. Nah, penulisan yang sebenarnya adalah ke sawah. Jadi penulisannya tuh dari ke dan sawah itu dikasih spasi. Penulisan yang sebenarnya adalah ke sawah. Nah, kata ke dan sawah itu dipisah, adanya spasi. Analisis kesalahan penulisan ejaan yang keempat adalah dengan kalimat duduk di jalan sambil meneteskan air mata. Nah, analisisnya penulisan kata di jalan menurut pedoman PUEB seharusnya penulisannya itu dipisah. Penulisan kata di dan jalan itu dipisah karena kata di jalan itu termasuk kata yang menunjukkan tempat atau lokasi. Penulisan yang sebenarnya adalah di jalan, adanya di dan jalan itu dipisah. Analisis kesalahan penulisan ejaan yang kelima adalah ibu maafkan aku janji akan menjadi anak yang baik, Bu. Nah, analisisnya penulisan kata janji yang digunakan pada kalimat di atas menurut PUEB sebenarnya harus diberi imbuhan ber pada awal kata janji seperti berjanji menurut KBBI yang artinya sanggup atau bersedia untuk berbuat sesuatu. Penulisan yang sebenarnya adalah ibu maafkan aku berjanji akan menjadi anak yang baik, Bu. Baiklah, analisis kesalahan yang kedua yaitu tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda dalam tulisan, misalnya tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Sugono dan kawan-kawan 2010 halaman 375. Menurut Wijayanti 2015 halaman 30, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat.
Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pastilah tulisan tersebut membingungkan untuk si pembacanya. Menurut Huda 2018 halaman 64-78 ada 15 tanda baca yang terdapat dalam PUEB, yaitu 1. Tanda titik gunakan sebagai akhir pernyataan, pemisah dalam daftar pustaka, pemisah angka jam, menit dan detik, pemisah angka ribuan dengan kelipatan jumlah. Nah, yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan sebagai 1. Unsur perincian, 2. Kata penghubung antar kalimat, 3. Pemisah petikan dari bagian lain, 4. Pemisah nama orang dengan gelar akademik. Analisis kesalahan tanda baca yang pertama pada kalimat namun kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Nah, analisisnya, penulisan tanda baca pada kalimat di atas sebenarnya kata setelah namun harus diberikan tanda koma, karena namun termasuk dalam kata atau frasa penghubung antar kalimat. Penulisan yang sebenarnya adalah namun, kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Analisis kesalahan tanda baca yang kedua pada kalimat karena, letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat. Analisisnya, penulisan tanda baca pada kalimat di atas sebenarnya kata setelah karena tidak perlu memakai tanda koma, karena kata termasuk dalam kata yang tidak perlu didahului koma. Nah, penulisan yang sebenarnya adalah karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, tanpa koma setelah kata karena. Analisis kesalahan tanda baca yang ketiga pada kalimat jawaban itu sangat menyakitkan hatinya. Tiba-tiba sang ibu berhenti. Nah, analisisnya, penulisan tanda baca pada kalimat di atas sebenarnya kata setelah kata hatinya harus diberi tanda titik, bukan koma. Karena setelah kata hatinya langsung menunjukkan kata tiba-tiba, sang ibu berhenti. Penulisan yang sebenarnya adalah jawaban itu sangat menyakitkan hatinya, titik, tiba-tiba sang ibu berhenti. Analisis kesalahan tanda baca yang keempat pada kalimat sang ibu malah menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa, titik, melihat hal aneh yang dilakukan ibunya. Analisisnya adalah penulisan tanda baca pada kalimat di atas sebenarnya kata setelah berdoa harus diberi tanda titik, bukan koma. Karena setelah kata berdoa itu menunjukkan bacaan yang berhenti dan kemudian disambung dengan kata melihat dengan kalimat yang baru. Nah, penulisan yang sebenarnya adalah sang ibu malah menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa, titik, melihat hal aneh yang dilakukan ibunya. Analisis kesalahan tanda baca yang kelima pada kalimat ibu sedang apa sekarang. Nah, analisisnya adalah penulisan tanda baca pada kalimat di atas sebenarnya kata setelah ibu harus diberi tanda koma, karena setelah kata ibu harus ada tanda jeda sebentar untuk sambung ke kata selanjutnya. Penulisan yang sebenarnya adalah ibu, sedang apa sekarang. Baiklah, itu sekian dari hasil dan pembahasannya. Sekarang saya akan menyimpulkan dan memberikan saran. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada cerita rakyat dari yang ditulis pada salah satu seorang siswa kelas 10 MIA SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak kesalahan dalam penggunaan penulisan ejaan dan tanda baca menjadi panduan atau pedoman bagi para penulis suatu karya tulis, karena dapat berperan atau berpengaruh sangat besar untuk penulis maupun pembacanya. Penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan untuk semua penulis selanjutnya.
agar penulis dapat memperhatikan ejaan dan tanda baca dan juga kaidah-kaidah yang ada pada PUEB lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, saya memberikan saran agar lebih baiknya penulis lebih dulu kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEB agar dapat meminimalisirkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi nantinya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi artikel yang saya buat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.